رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام فقد رغبت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوّ الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عباده وتقواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah Masjid Al-Thaqafah hafizakumullah. Kita sebagai umat Islam memiliki banyak sekali kewajiban yang merupakan aturan juga tuntunan bagi kita semua agar hidup kita di dunia dan juga di akhirat menjadi lebih baik. Di samping kewajiban, ada juga perintah-perintah Allah yang bersifat kesunahan dan kemubahan. Kita sebagai santri khususnya, kewajiban, kesunahan dan kemubahan merupakan suatu hal yang terbatinkan atau tertubuhkan sehingga tidak perlu lagi untuk diingatkan oleh pihak-pihak internal atau instrumen-instrumen internal. Salat 5 waktu kita sudah terbiasa. Salat sunnah, qabliyah, ba'diyah kita terbiasa. Mengaji kita terbiasa. Puasa sunnah juga terbiasa. Salat sunnah juga terbiasa. Tidak lain tidak bukan hal itu adalah untuk membangun karakter, untuk membangun tabiat kita sebagai umat Islam dan kalangan santri khususnya yang notabene-nya belajar memperdalam agama Islam untuk lebih memahami, menghayati apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Tidak lain tidak bukan itu adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap dari kita diharapkan di luar kewajiban memiliki habitus, kebiasaan-kebiasaan yang menubuh dalam diri kita sehingga itu menjadi kebiasaan yang otomatis. Bukan yang bersifat kewajiban, artinya yang bersifat kesunahan. Karena dengan kewajiban kita tidak bisa mendapatkan predikat orang baik, orang soleh, orang dermawan atau apapun. Karena itu adalah suatu kewajiban. Jika hanya melaksanakan sholat wajib saja, itu semuanya kita diwajibkan. Jadi normal, biasa. Bukan prestasi, tapi kalau kita sudah melaksanakan hal yang lebih dari kewajiban, yaitu kesunahan, maka kita bisa mendapatkan predikat yang lebih daripada sekedar status-status yang didapatkan oleh kewajiban. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kewajiban atau kesunahan tersebut yang kita kenal dengan istilah wiridan. Sebenarnya wiridan itu bukan seperti yang kita kenal sekarang, yaitu berupa bacaan-bacaan ataupun doa-doa yang ada pada buku-buku itu. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan wiridan itu? Wiridan adalah sebuah kebiasaan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau secara bahasa adalah aktivitas yang biasa, sudah terbiasa. Atau menurut
Makki bin Abi Thalib, wiridan adalah waktu yang dikhususkan kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sebagai umat Islam dalam tanda petik diharuskan untuk memiliki wiridan setiap hari, harian? Karena itu akan memberikan efek pengaruh yang kuat terhadap jiwa kita dalam membuat atau menciptakan hati dan akal pikiran kita selalu diterangi atau selalu mendapatkan arahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak terbiasa, itu tidak akan mungkin terjadi. Seperti halnya yang sering kita lihat, jika seekor kera atau monyet dilatih dengan gerakan-gerakan tertentu, monyet atau kera itu akan terlatih pada gerakan itu, akan terbiasa, menjadi otomatis, ya, menjadi otomatis. Dan mau tidak mau itu adalah harus dengan apa? Istiqomah, muwadhabah, watikrar, dengan terus mengulang-ulang dan istiqomah untuk melakukannya. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awan bahwa wiridan itu ada 5 macam. Yang pertama adalah sholat sunnah. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Yang ketiga adalah qiraatu ilmin. Yang keempat adalah zikir. Yang kelima adalah fikir. 5 hal inilah yang menjadi corak atau wiridan harian umat Islam. Yang pertama adalah, ya semuanya sunnah semua ini, sunnah semua. Sholat sunnah itu sudah banyak sekali landasan-landasan hukumnya dalam Al-Quran tentang sholat tahajud, sholat duha, ataupun dalam hadis tentang sholat qabliyah ba'diyah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal, sholat malam, terutama sholat-sholat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat malam. Minimal sholat witir, karena barang siapa sholat sunnah setelah isya, seakan-akan ia sholat seluruh malam. Jadi para santri, mari kita biasakan. Yang pertama, wiridan kita, wiridan hariannya adalah sholat sunnah, ya. Atau ya, bukan harian, mingguan. Ada yang mingguan, tapi sekarang kita akan membahas harian agar tubuh kita terbiasa dengan hal itu. Yang kedua adalah wiridan kita adalah apa? Qiraatul Quran, yaitu tilawatul Quran. Jadi membiasakan membaca Quran setiap pagi yang wajib, ataupun setiap maghrib kita setoran, itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban sebagai santri, ya, bukan kewajiban secara Islam, kewajiban secara santri. Tapi di luar itu, para santri hendaknya memiliki wiridan-wiridan bacaan Al-Quran yang sebisa mungkin bisa khatam. Sebagaimana kelas 12 ataupun ya kelas 12 dan para guru pernah kita melaksanakan pelatihan Yanbu'a. Syekh Ulin Nuha memberikan pernyataan sebagaimana Nabi bahwa minimal khatam Quran itu setahun 2 kali. Karena sebagaimana riwayat bahwa Nabi menyetorkan hafalan kepada malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Itu bisa dengan satu hari hanya 2,5 halaman. Atau lebih baik lagi, ya lebih banyak lagi, 1
bulan 1 kali, berarti 1 bulan, 1 hari 1 juz. Atau juga tilawatul Quran ini dengan membaca surah-surah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Seperti kita membaca surat Waqiah seperti ba'da asar, atau Al-Mulk setiap ba'da subuh atau ba'da maghrib, ataupun surat Al-Ikhlas dan surat Muawwidzatain, surat Al-Fatihah, atau beberapa surat yang kita baca seperti ba'da subuh dan ba'da maghrib itu merupakan wiridan kita. Jadi alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh para santri sekalian. Yang ketiga adalah belajar, qiraatu ilmin. Qiraatu ilmin ini ya belajar. Dari pagi sampai malam di pesantren terus apa? Terus belajar. Agar apa? Agar derajat kita sebagai manusia terangkat menjadi lebih baik. Karena dengan keimanan dan ilmu itulah predikat kita sebagai manusia menjadi apa? Menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun, ilmu agama ataupun ilmu non agama, yang penting itu bermanfaat bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Wiridan model keempat adalah zikir. Barulah ini zikir ini yang bersifat apa? Bersifat kalimat-kalimat yang diujarkan oleh mulut. Tapi zikir yang lebih baik adalah zikir tidak hanya di dalam mulut, juga di dalam apa? Di dalam hati dan alam pikiran. Bukan artinya zikirnya sambil tidur sehingga terlelap tidur, tapi menyelami kebermanaan kata-kata, kalimat-kalimat yang merupakan mengkristalan tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, buku Allah yang terbukukan. Itu kalimat-kalimat. Yang terakhir adalah wiridan tafakkur. Tafakkur juga ternyata termasuk apa? Wiridan. Tafakkur itu ya olah pikir artinya. Bukan artinya merenung di pojokan, di lantai 2. Bukan itu artinya tafakkur itu. Tafakkur itu adalah meneliti, belajar, meneliti sebuah kasus, meneliti sebuah eksperimen tentang apa? Tentang kehidupan ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar IPA, belajar matematika, kimia, usul fikih, qawaid fikih, itu termasuk dalam rangka apa? Qiraatu ilmin atau tafakkur. Tafakkur meneliti Al-Quran, meneliti kehidupan, itu sama dengan sebagaimana ya perintah Allah Subhanahu wa taala, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala tanzurun. Itulah salah tafakkur. Jadi itulah 5 model wiridan yang hendaknya kita sebagai santri memiliki atau memiliki pedoman atau dilaksanakan. Salat sunnah kita laksanakan, tilawatul Quran kita laksanakan. Yang ketiga, qiraatu ilmin kita lakukan. Yang keempat, qiraatu zikir, zikiran kita lakukan. Yang kelima, fikrun, tafakkur juga kita lakukan. Jamaah Jum'ah
hafidhakumullah, bahwa seperti tadi yang disampaikan, pengaruh atau dampak dari 5 wiridan ini begitu dahsyat. Artinya mengenal diri kita sendiri, mengenal kehidupan, juga nanti puncaknya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ya, ini adalah hal-hal yang bersifat sunnah, hal-hal yang bersifat sunnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi sami'a bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'uidhannahu." Barang siapa terang-terangan memusuhi kekasihku, maka aku perintahkan, aku izinkan untuk memeranginya. Dan tiada seorang hamba pun yang mendekat kepadaku dengan hal-hal yang fardu, aku lebih senang. Dan tidak henti-hentinya seorang hambaku berdekat kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan kesunahan-kesunahan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi dengan kesunahan-kesunahan ini kita derajat akan meninggi menjadi dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah mencintai, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi sami'a bihi, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk bergerak, aku menjadi kakinya yang digunakan dia untuk berjalan. Kalau ia meminta, aku pasti memberi. Kalau dia mengadu, kalau dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi wiridan dengan kesunahan-kesunahan itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kewajiban. Artinya bukan tidak melaksanakan kewajiban, kewajiban itu yang utama, tetapi kesunahan akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita kalau bertamu kepada seorang ulama besar bareng-barengan, itu akan biasa. Tapi kalau kita bertamu sendiri dengan kesunahan, melaksanakan kesunahan, itu akan mendapatkan posisi yang lebih dekat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa jazar
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anna anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali anil sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan middin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li ila kalimatika alamiddin Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wa su'al fitan wal mihan ma dhahara min batan an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri biladil alami 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah